Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang muslim, beriman kepada hari akhir adalah sebuah kewajiban. Alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu pengertian, jenis, ciri-ciri, dalil nakli, ataupun hikmah daripada hari akhir. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kami selaku kelompok 4 dari kelas 12 IPS 3 akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan hari kiamat. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arifah Shda Kamila dengan nomor urut 9. Perkenalkan, saya Ditya Pratama, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Ila Nurjadi, nomor absen 5. Nama saya Fayaz Fede Hermansyah, absen 19. Perkenalkan, nama saya Kikan Dewi Raputri Fatisanisti, saya absen 24. Perkenalkan, nama saya Safira Ataya, absen 37. Dalam Islam, hari kiamat atau hari akhir adalah hari hancurnya alam semesta beserta isinya, hingga seluruh makhluk di dalamnya pun akan binasa. Kejadian ini akan diawali dengan ditiupnya sangkakala. Kemudian seluruh makhluk hidup, mulai dari manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, laut, dan langit akan hancur dan menjadi kacau balau. Tidak ada satupun makhluk yang tahu atau mampu untuk meramalkan kapan hari kiamat akan terjadi. Lalu selanjutnya nama lain hari kiamat. Yang pertama ada Yaumul Ba'ts, yaitu hari kebangkitan. Yang kedua Yaumul Hisab. Di hari ini amal perbuatan akan ditimbang dan menentukan manusia tersebut akan masuk ke surga atau neraka. Yang ketiga ada Yaumul Di, hari pembalasan. Manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perbuatan tersebut termasuk amalan, sholat, puasa, haji, zakat, sedekah, dan lain sebagainya. Yang keempat, Yaumul Hasroh, hari penyesalan. Manusia yang tidak beriman akan merasakan penyesalan yang mendalam ketika hari tersebut tiba. Mereka menyesal akibat perebutan di dunia yang sudah lalai dan tidak mematuhi perintah Allah. Yang kelima, As-So'ah, hari yang menentukan. Maksudnya, hari untuk menentukan nasib manusia dari lahir hingga akhir. Ciri-ciri hari kiamat. Yang pertama, hujan dapat membakar. Yang kedua, orang berkhianat dipercaya. Yang ketiga, orang yang benar dianggap pendusta. Yang keempat, orang-orang akan memutuskan tali silaturahmi. Yang kelima, orang-orang munafik akan berkuasa. Yang keenam, orang-orang yang berperilaku buruk mengendalikan perdagangan. Yang ketujuh, terjadinya penghancuran peradaban dan penghancuran dunia. Yang kedelapan, homoseksualitas dan lesbianisme tersebar luas. Yang kesembilan, orang-orang muda mempunyai kekayaan besar-besar. Dan yang terakhir, banyak anak-anak yang lahir karena perzinaan. Jadi di sini saya akan membacakan tentang jenis-jenis hari kiamat. Yang pertama ada kiamat sugro. Kiamat sugro atau kiamat kecil adalah kematian yang terjadi pada sebagian makhluk Allah dan kematian seseorang yang disebabkan karena penyakit atau bencana alam seperti banjir, tsunami, tanah longsor, kebakaran, dan kecelakaan. Dan yang kedua, ada kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat besar, di mana seluruh makhluk bumi akan musnah. Tanda-tandanya adalah munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan terbitnya matahari dari barat, dan lain-lain. Saya akan membacakan ayat Al-Quran dan hadis tentang hari kiamat. Yas'alunaka anisa'ati ayyana musaha Qul innama ilmuha inda rabbi La yujaliha liwaqtiha illa kuwasakulat fi samawati wal ard La ta'tikum illa baqtat Yas'alunaka kanaka hafiya anha Qul innama ilmuha indallahi walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru halanya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad,
Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Al-Alaf ayat 187. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'atu hatta tatluhasam sumin malibiha faiza tola'an at falohan nasu amanud no ajma'una fazalikahin. Tidaklah tiba hari kiamat sehingga matahari terbit dari arah terbenamnya. Maka apabila tanda ini telah muncul, seluruh manusia menjadi beriman. Keimanan manusia saat itu tidak bermanfaat bagi dirinya. Bagi yang mulanya tak pernah beriman, juga bagi yang semula belum pernah berbuat baik dalam keimanannya. Hadis riwayat Bukhari. Hikmah dari kita beriman kepada hari akhir antara lain: 1. Mengingatkan untuk takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Sebagai pengontrol dalam perbuatan sehari-hari untuk tidak berbuat dosa. 3. Semakin mempercayai kebesaran Allah Subhanahu wa taala. 4. Menjadi pengingat untuk selalu menjalankan ibadah. 5. Mengingatkan selalu untuk beramal soleh atau beramal baik. 6. Berbuat baik kepada sesama. Dari ke-6 hikmah yang dapat kita pelajari itu, dapat kita tarik kesimpulan bahwa beriman dan mempelajari hari akhir itu sangatlah penting. Kenapa? Karena dari kita mempelajari hal tersebut, kita dapat mempercayai keberadaannya akhirat dan kehidupan setelah di dunia.